Boro-boro mikirin elektabilitas malih. Saat itu juga hilang mikirin elektabilitas gimana. Setiap hari Pak RK di sana sama Bu Cinta nyariin anaknya sampai Pak RK nyusurin sendiri pinggiran-pinggiran sungainya itu. Hola netizen yang tercinta. Pegiat media sosial Dennis Malhotra menyebut calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil menjadikan kematian putra sulungnya Eril sebagai konten untuk mendapat simpati rakyat. Menanggapi hal tersebut, Ridwan Kamil menegaskan dirinya memang rela dihina atau dicaci dengan sesuka hati. Namun jangan arahkan hinaan itu ke keluarganya, apalagi kepada almarhum Eril. Ridwan Kamil menegaskan dirinya tidak akan melakukan yang dikatakan Dennis. Bahkan ia rela menukar capaian yang kini dicapainya dengan anaknya yang sudah tiada. Ia pun berharap kedepannya agar berbagai pihak dapat mengkritiknya secara demokrasi tanpa menghina keluarganya. Sebelumnya, pegiat media sosial Dennis Malhotra menulis cuitan di X terkait Ridwan Kamil yang mengkaitkannya dengan meninggalnya Eril. Dalam cuitannya, Dennis menyinggung peristiwa meninggalnya Eril, putra sulung Ridwan Kamil, seolah sebagai panggung untuk meraup simpati publik. Ia percaya jangankan mengolah sampah jadi batako, mengolah momen kematian anak sendiri sebagai panggung untuk meraup simpati publik saja kamu bisa kok. Ya begitulah cuitan Dennis Malhotra. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gua tuh semakin gak percaya ya sama orang yang kemarin ngeklaim kalau di X itu isinya adalah orang-orang yang punya akal sehat. Aduh, sekarang di mana coba akal sehatnya? Ada yang bisa menunjukkan letak akal sehatnya orang ini ketika mengomentari sebuah gagasan orang lain dengan kalimat seperti ini? Hah? Yang namanya punya akal sehat, nggak akan dia ngomentarin seperti ini tuh, nggak akan. Yang dia komentari itu adalah idenya, gagasannya, bukan menyerang personalnya, ya. Apalagi ini sensitif loh, membawa-bawa kematian anaknya, ya. Gua rasa selain orang ini nggak punya akal sehat, ternyata orang ini juga nggak punya hati, ya, miris gitu, nggak punya rasa empati sama sekali. Kalau kata gua nih ya, kalau emang nggak bisa ngomentarin gagasannya, mending lu diem deh, ya. Mending lu diem daripada lu ngomong kayak begini. Nih bener nih, lu nggak keren bro. Iya, nggak keren sama sekali. Justru kayaknya lu yang lebih ironi. Tahu nggak yang bikin Ganjar sama Anies kalah? Yaitu keangkuhannya, kesombongannya memberikan nilai kepada Prabowo ketika debat. Lalu muncullah fenomena lagu Dawai dengan Prabowo yang menahan air mata. Nah, ini diulangi lagi. Ridwan Kamil lagi-lagi sekarang dihina, dibully. Apalagi ini mengaitkan kepada anaknya almarhum Eril. Ya udah, ini indikasinya Ridwan Kamil akan memenangkan Pilgub DKI. Sudah banyak kok pengalamannya. Iblis diusir itu gara apa? Keangkuhan dan kesombongan. Fir'aun tenggelam gara-gara apa? Gara-gara keangkuhan dan kesombongan. Kok kalian itu lebih bodoh dari keledai sih? Lagi-lagi terjerumus di lubang yang sama. Dennis Malhotra nge-tweet kayak gini di aplikasi sebelah. Lo nge-tweet kayak gini lagi nge-fly? Apa gimana? Katanya warga X cerdas. Tapi kok ente Bahlul? Masa lo ngatain RK mengolah momen kematian anaknya buat meraup simpati publik? Lo arahnya ke politik? Lo baru keluar dari goa apa gimana? Masa lo nggak tahu RK siapa? Jauh sebelum ada tragedi mendiang anaknya, RK ini memang udah pejabat negara. Lo bisa baca kagak? Sebelum jadi gubernur Jawa Barat juga emang udah jadi wali kota Bandung juga. Dan itu posisi Eril masih ada. Lo kalau nggak suka sama kinerjanya, lo kritik aja. Nggak usah lo bawa-bawa musibah yang menimpa keluarganya. Abis koar-koar, viral, minta maaf, lagu lama. Basi. Lo tahu ada berita terbaru apa terkait ada salah seorang gitu nulis di Twitter terkait kinerjanya Pak RK. Dia bilang katanya momentum Kang Eril itu meninggal, katanya itu dijadikan kesempatan buat Pak RK itu menaikkan elektabilitas Pak RK. Seolah-olah gambarannya kayak gitu lah. Gue tuh cuman pengen nanya sama yang nulis ya, lo tau Pak RK gak sih?
karyanya udah sampai mana itu Pak RK. Lo tahu nggak sih berapa banyak bangunan yang dibangun atas dasar hasil daripada karyanya Pak RK? Itu udah berapa banyak di seluruh dunia. Kalau lo belum tahu, lo searching dulu dah. Nah, sebagai seorang pejabat publik di Indonesia, ini sih gue ngomong secara realistis aja ya. Sebagai seorang pejabat publik yang ada di Indonesia dan kebetulan anaknya itu terkena musibah di negara orang, dan apalagi Pak RK itu juga sering sekali untuk bisa membantu banyak negara-negara untuk memiliki kualitas gedung yang sangat baik, maka berita di mana-mana juga nongol, guys. Itu udah pasti. Agar supaya apa, pencarian anaknya tersebut tidak perlu memakan waktu yang lama. Itu dibantu, dapat support dari mana-mana itu Pak RK. Kok bisa-bisanya ya lu mikir kayak begitu ya? Ini kematian anak loh. Lu bayangin, anak sakit aja, anak kita sakit aja, kita tuh selalu bilang dalam hati gini, ya Allah, kalaupun seandainya diizinkan, tolong sakitnya anak saya itu dikasih ke saya aja, dia masih kecil. Kita aja mikirnya begitu kalau anak sakit. Lah ini anak kita meninggal, boro-boro mikirin elektabilitas malih. Saat itu juga hilang mikirin elektabilitas gimana. Setiap hari Pak RK di sana sama Bu Cinta nyariin anaknya sampai Pak RK nyusurin sendiri pinggiran-pinggiran sungainya itu. Boro-boro mikirin elektabilitas. Aduh, paling tidak nih ya, kalau lu punya tangan untuk bisa mengikuti kata-kata yang ada di otak lu, paling enggak janganlah, usahainlah untuk nyakitin orang dengan kata-kata yang lu keluarkan gitu. Karena itu lukanya sampai seumur hidup, guys. Jadi makanya kalau saran gue, udahlah ya, please banget. Mengkritisi boleh, tapi menghina keluarga itu diusahakan dihindari. Dan gue minta banget kepada pemerintah Indonesia, tolong ditindak deh. Soalnya yang kayak gini-gini itu bisa memperburuk kualitas pencitraan Indonesia di mata dunia. Netizen, dengar ya, baik-baik. Ridwan Kamil tuh curhat bahwa katanya dia dibully karena sekarang ini lagi musim atau beliau itu lagi mau jadi calon gubernur dan masih ada juga saingan yang lain. Maka hal ini sebetulnya lumrah terjadi gontok-gontokan. Namun saya ingatkan ya netizen, kalau mau mengkritik orang, kritiklah kinerjanya. Jangan menyangkut pautkan masalah keluarga atau yang berhubungan dengan anak-anaknya dan sebagainya. Itu nggak fair buat kita. Oke, coba kalian tempatkan di posisinya Pak Ridwan Kamil. Pasti sedih dan terluka kalau keluarganya diobok-obok dan tidak semestinya seperti itu. Dan alhasil keluarganya pun tidak seburuk apa yang kalian sangka seperti itu. Jadi kalian kalau memang mau mendukung pihak yang sana, ya dukunglah yang baik, tapi tidak menjerumuskan orang lain atau tidak menjelekkan orang lain. Kalau kalian gak suka, skip aja. Atau kalian gak suka, udah deh gak usah komentar. Jangan suka menjelek-jelekan pihak lain tanpa kamu tahu apa sebab dan akibatnya. Apalagi mengenai keluarganya. Oke, nggak baik loh. Kalian harus bijak dalam menyikapi segala permasalahan. Bagaimanapun juga, Bapak Ridwan Kamil ataupun rivalnya yang lain, mereka punya pendukung masing-masing, guys, gitu loh. Jadi nggak boleh ya kalian seperti itu. Kalau memang kalian nggak suka sama beliau, nggak usah dikomentarin hal-hal yang buruk gitu. Lebih baik skip aja, udah nggak perlu kita menjelek-jelekan orang lain, nggak baik, dosa loh, oke? Dan itu nggak baik juga untuk kesehatan mental. Kalau kita memang tidak suka, ya sudah, keep silent, dan itu akan lebih bijaksana untuk kamu. Ya, salam Dita Gading.